Oke, jadi di video kali ini gue akan melakukan treatment awal untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam evakuasi sebelum kita masukin mereka ke dalam megatank. Nah, jujur aja gue akui settingan kolam evakuasi gue itu di bawah standar bisa dibilang. Gue benar-benar mengandalkan ganti air tok. Jadi di kolam filtrasi kan, kolam evakuasi ini nggak ada pakai media filter sama sekali guys. Berjalannya waktu hampir sekitar 9 bulan dengan kondisi air yang bisa dibilang seperti cendol dan lain-lain. Kalau panas sih udah ketolong nih, kita udah pakai paranet di atasnya. Gua nggak bisa lihat kondisi detail ikan gua. Selama ini kalau gue buat video gue bilang yang penting hidup aja, ya hidup. Kenapa tahu hidup? Ya ikannya nggak ada yang ngambang, kan gitu. Kalau ngambang berarti modar. Nah karena nggak ada yang ngambang ya asumsi gue ini ikan hidup aja. Tapi kondisinya seperti apa? Gue nggak tahu jujur aja. Karena kita ini sekitar 2 minggu dari gue buat video sekarang ini. Sekarang tanggal 2 Juni. Jadi prediksi kita, estimasi kita tanggal 16 atau 17 Juni kita udah mulai evakuasi semuanya. Kecuali beberapa ekor ikan seperti peacock bass dan dorado nggak kita evakuasi. Nanti akan kita masukin ke bak fiber ini. Jadi ini mau kita treatment menggunakan akriflavin. Gunanya apa? Nah gini, gue nggak tahu nih ikan pada cloud eye apa enggak. Tadi kita udah pindahin oxidoras, alhamdulillah nggak ada yang cloud eye. Oke. Terus kedua, gue nggak tahu ini ikan ada berjamur atau enggak. Iya. Nah, karena jamur itu kan karena biasanya disebabkan oleh kondisi air yang nggak optimal. Ya kan? Temperaturnya juga ini ikan stres, berantem, luka, segala macam. Tambah lagi kondisi airnya buruk atau nggak optimal. Bisa ada potensi jamur. Iya. Betul ya? Bener. Nah, jadi karena gua nggak tahu, ya kita akan masukin akriflavin tapi tipis-tipis saja. Iya. Bukan yang kayak kita dosis yang untuk penyembuhan kayak gue lihat kemarin, nggak, ini tipis-tipis saja sampai waktu evakuasi. Mas, pengalaman Mas Angga nih, akriflavin ini secara umum penyakit apa yang abang tahu dan ngalami dan berhasil diobati dengan akriflavin tok plus garam lah anggaplah. Pengalaman pribadi aja. Yang penyakit ikannya. Body root, fin rot, cloud eye. Habis itu kalau cloud eye bisa dengan garam aja enggak apa-apa. Oh, tanpa ini. Pop eye ya. Kalau yang pop eye baru. Pop eye, matanya keluar bengkak gitu. Ya, yang kayak kita alami di goli. Itu pakai ini. Itu. Terus berarti apa nama jamur? Jamur apa? Kapas. Jamur kapas. Yang jamur kapas pasti rontok kalau kena ini. Habis itu kalau yang lain-lainnya enggak ada sih, cuma kalau emang pas posisi pakai ini usahakan di akuarium itu jangan sampai menurun kadar oksigen itu. Iya. Biasanya kalau pakai ini diperhatiin itu kayak tambah aerator. Ya. Aerator tambahin biar pergerak ininya. Soalnya kalau pakai ini pengalaman di ikan itu emang kayak air itu kadar oksigennya kayak kurang lah. Pekat ya? Pekat. Kayak enggak penuh gitu, jadi ikan bisa megap, bisa apa kan. Dan media filter gimana? Kalau media filter pasti rontok semua mas kalau kena ini. Berarti rata. Jadi mensterilkan semuanya. Iya, bakteri baik dan jahat semua mati. Mati. Kalau pakai akriflavin mati. Berarti kalau pengobatan menggunakan akriflavin direkomendasikan media filter terutama media biologi dicabut. Dan kalau cuma skala akuarium biasanya aku emang nggak pakai mesin lagi mas, udah full aerator aja semua. Biasanya yang sering make ini tuh sering banget itu Dutch. Kalau rekon ikan Dutch dari alam. Filter nggak dinyalain? Udah. Hah? Enggak. Jadi akuarium aerator. Tok dah. Ya. Ganti airnya gimana? Ganti airnya nanti kita ganti 2-3 hari 20%-an. Sekalian ngisep jamur kapas yang udah lepas. Oh, kan ada putih-putihnya yang rontok di dasar, itu di sekalian itu yang kita ambil. Di vakum. Jadi kalau pakai akri ini aku malah nggak pakai heater mas. Gitu. Tapi bukannya pengobatan umum itu heater, akri, garam, kombonya begitu? Bener, cuma kalau dijejelin semua rasanya nggak pas gitu loh. Jadinya kayak orang makan lauknya nasi,
apa-apanya nasi, habis itu lauknya rendang ini itu semua diembat kan. Gitu loh. Jadi lebih Oke. Tapi kan jadi paket hemat, Bos. Iya. Sekali jalan semuanya. Benar. Ah? Ya. Ya kalau kita pusing minum Paramek agak-agak 4 sama Bodrek 4 ya tewas, Mas. Emang sembuh. Gitu loh. Itu tadi. Jadi makanya aku lebih di siap treatment ini biasanya baru gunain full garam. Saat full garam itu disitulah full liternya. Dan liter itu Oh, berarti garam itu masuk saat pakai akri juga nggak? enggak. Jadi akri tok? Akri tok. Garam tetap masuk, cuma enggak Dikit? berbarengan. Ya, cuma dikit aja. Oh, tunggu, nggak berbarengan maksudnya abang masukin akri langsung masukin garam? Enggak, dikasih Ya, jeda? Iya, kasih jeda. Kayak kemarin kan kita juga ngasih jeda. Misalnya ini masuk jam 8, kita selalu ngasih kan jam 8 malam. Garam kita ngasih kan di jam 1, jam 2 pagi. Ya jam 12-an lah. Selalu berjarak jaraknya. Jadi Oh. enggak langsung gitu enggak. Habis itu kalau suhu sebenarnya cuma dijaga stabil. Stabil. Enggak perlu panas misalnya pun kalau misalnya mau ngasih akri. Jadi rata-rata misalnya suhu di rumah itu 30 atau berapa. Udah Oke. cuma standar gitu aja. Berarti gini. Heaternya. Gua mau ngelurusin. Heater ini kan kalau misalnya akuariumnya di ruang ber-AC, AC dinyalain dingin, AC Ya. dimatiin panas, jadi temperaturnya naik turun. Ya. Mungkin pakai heater. Ya. Tapi kalau kayak Mas Angga kan di rumahnya kan tempat susunan akuarium ikan-ikan itu kan Ya. cuma gitu aja, nggak Ya. pakai AC, nggak pakai apa. Enggak. Jadi makanya suhunya stabil sehingga di tempat Bang Angga, kasusnya di tempat Bang Angga, Ya. nggak perlu dijejelin sama heater sekalian. perlu. Kecuali mau naikin suhunya jadi lebih hangat. Ya. Nah, yang penting kan stabil tadi Ya. soalnya abang bilang kan. Oke. Tapi kalau Itu ini- catatan aja ya. Ya, tapi kalau ini udah lewat masanya pakai akri, sampean bisa cuma gunain garam aja. Habis Untuk itu, perawatan berjalannya. ya jaga kualitas airnya. Udah, kalaupun mau pakai heater di situ baru pakai heater untuk stabil aja. Nah, kapan kita tahu ini sudah saatnya stop pakai akri dan mulai pakai garam aja? Biasanya warna ikan, Mas. Warna ikannya udah mulai stabil lagi. Yang keduanya nggak ada jamur. Oh, Jamur kapas itu udah nggak ada lagi. jamur-jamur atau luka-luka luarnya Ya. udah mulai tutup. Berarti ini Ya. luka luar intinya ya? Intinya ini di luka luar. Habis itu yang keduanya nengoknya apa? Ikan itu gerakannya kayak ikan pada umumnya lah. Ya, udah Tidak balik ada normal. kakunya. Ya. Ya. Buset, ini kita ngomongin heater dijemur ini matahari pas di atas deh. Nah, kita kasih dulu. Nah, jadi sambil berjalan. Nah, apa namanya? Ikan udah mulai kelihatan normal lah ya, Ya. cara berenangnya dan lain-lainnya. Udah nggak kayak sakit kemarin. Enggak, Mas. Udah. Makanya itu baru berjalan dengan garam aja. Ya, baru dengan garam aja. Nanti masukin dari sini aja. Yuk, masukin. Tunggu, Dan. Dimatiin dulu, itu gue lagi sambil nguras soalnya. Nah, itulah gue bilang guys, water change gue. Jadi gue pakai pompa juga. Di sini nih, water change-nya. Ini gue buka, jadi airnya itu langsung ngebuang ke parit. Nah, airnya udah kayak air cendol nih. Kelihatan banget hijaunya kan. Nah, jadi drippingan dari Megatank atau air baru selama ini masuk, dan sama Dani sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali kita kuras. Habis itu pas sudah mulai tinggi lagi, kita kuras lagi. Nah, inilah water change terus selama 9 bulan terakhir. Inilah kerjaannya. Intinya ikan hidup dah. Tapi kayak gimana kondisinya gua nggak tahu. Jadi kalau ngasihnya disebar apa gimana bagusnya? Sini aja sih, Mas. Pas di apa ini, kucuran ini. Ini gini Oh. aja udah hijau. Langsung aja? Ya. Cebur gitu? Ya. Ya udah, langsung aja. Nih. Ya udah. Moga-moga emang nggak ada kendala ya ikannya ya. Ya. Cuma ini kan preventif aja, Ya. pencegahan. Jadi kalaupun besok ada yang kendala, di situ udah tinggal lanjut rawat jalan. Karena kan masih 2 minggu lagi nih. Ya. Wes, gitu aja.